Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua sobat halal? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah klik video ini. Baik, selamat datang di Halal Talks di episode keempat. Nah, di Halal Talks episode keempat ini kita tentu akan membahas sesuatu hal yang menarik ya, dimana sebelumnya itu kita bahas di episode pertama dengan Bang Faisal tentang halal, tentang wajib halal. Terus juga di episode kedua kita bersama dengan Bang Dika, kita membahas mengenai regulasi halal itu sendiri di dalam negeri dan teknis-teknisnya. Terus juga di episode ketiga kita bahas tentang branding ya. Nah, tentunya di episode keempat ini kita juga bahas tentang halal juga ya. Tidak akan keluar dari jalur halal. Nah, di halal kali ini tentu pembahasannya juga sangat berbobot dan menarik untuk kita bahas. Bahkan lagi panas-panasnya nih terkait apa? Yaitu terkait halal dunia. Dengan tema kita kali ini yaitu halal mendunia, membaca tren dan lonjakan industri halal global. Itu tema yang kita angkat. Tentunya dengan tema ini kita harus membawakan narasumber yang tepat, yaitu di samping kanan saya, yaitu adalah Bang Nafiul Haq. Nah, biasa dipanggil Bang Nafi. Beliau adalah Ketua Divisi Luar Negeri LPH Hidayatullah. Gimana kabar Bang Nafi? Alhamdulillah sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Di sini ada kopi bisa sambil diseruput dulu santai. Oke Bang Nafi, alhamdulillah nih. Jadi terkait isu halal global nih, tentunya tentang global halal wave ya, gelombang tentang halal ini, dimana halal itu bukan cuma sekedar piringnya umat muslim, tapi juga sekarang udah menjadi standar gaya hidup global yang dapat diperhitungkan. Gimana tuh tanggapannya Bang Nafi? Betul sekali Bang Ubay tadi pernyataannya ya. Jadi memang sekarang sudah bukan hanya sekedar piring ya. Kalau Bang Ubay tadi menyatakan sekedar piring bagi umat muslim. Jadi saya akan tarik garis lagi nih Bang Ubay ke agak belakang lagi nih Bang Ubay. Jadi untuk perputaran ekonomi halal ya di industri halal dunia sekarang itu sudah mencapai 2,3 triliun USD. 2,3 triliun ya, betul, USD ya, bukan sekali. Rupiah ya? Bukan rupiah tapi USD. Itu di 2026. Nah, akan diperkirakan di tahun 2033 kalau tidak salah itu mencapai 4,5 triliun USD. 4,5 triliun. Betul sekali. Kalau misalkan kita lihat dari angka ini Bang Ubay, itu kita bisa melihat bahwasannya itu kan bukan angkanya kecil ya. Jadi kita bisa melihat bahwa perputaran halal itu di dunia itu sudah mulai meningkat. Kesadaran orang-orang itu mulai meningkat. Karena kenapa? Karena memang yang kalau Bang Ubay tadi nyatakan bahwa halal hanya piring bagi umat muslim, itu menurut saya masih agak kurang Bang. Oh gitu. Jadi sekarang itu bukan hanya umat muslim saja Bang yang menyadari akan pentingnya halal. Mengapa demikian? Karena halal ini sekarang itu sudah bergeser Bang Ubay. Dari yang awalnya hanya untuk umat muslim, sekarang sudah beranjak sebagai lifestyle di dunia. Karena kenapa? Karena halal itu biasanya terkenal dengan kebersihannya, terkenal dengan intinya kualitas betul sekali. Kualitasnya itu sangat baik. Makanya oleh karena itu umat yang bahkan non Islam pun sekarang sudah mulai berbondong-bondong beralih ke halal. Artinya itu ya, tidak semua, bukan cuma sekedar muslim tapi non muslim pun sudah melirik sekali. Ya karena udah bukan cuma sekedar tentang agama Islam tapi tentang standarisasi kebersihan dan standarisasi. Jadi kehigienisan ya. Selain itu juga bisa mendongkrak ekonomi kan kalau misalkan kita lihat, apalagi jika kita ke luar negeri ini misalkan ya, kita ngelihat ada makanan yang halal. Misalkan kita pergi ke Jepang saja deh, kita contohin Jepang. Misalkan ada ramen biasa dengan ramen halal. Abang pasti tahu yang mana yang lebih mahal. Ya. Itu juga bisa mendorong ekonomi ekonomi di negara tersebut ya. Betul sekali. Dan juga halal itu kan semuanya itu kan mengenai traceability. Apa itu traceability? Jadi semuanya bisa kita trace, bisa kita lihat sumbernya dari mana. Kemudian mereka menggunakan bahan apa saja, apakah apalagi yang sekarang sedang tren itu yang orang tidak mengenai bukan kejahatan, apa yang lebih tepat ya, pokoknya menyakiti hewan. Biasanya yang vegan seperti itu kan mereka kan ini. Jadi kalau misalkan sudah ada halal yang biasanya mereka percaya bahwa itu
berarti produknya sudah bagus seperti itu, tidak melukai hewan, tidak melukai apapun seperti itu Bang Ubay. Nah, bicara tadi lonjakan global di halal ini ya. Kalau posisi Indonesia saat ini gimana? Sangat strategis ya. Kalau nggak salah Indonesia mimpin halal ya, atau gimana ya? Jadi seperti ini Bang Ubay, untuk alhamdulillah ya sekarang itu Indonesia sudah memimpin ISHWC kalau nggak salah. Oke. Itu jadi apa namanya, Indonesia sekarang itu sudah bukan hanya orang yang mengikuti standar Bang Ubay. Oke. Ini menarik. Jadi Indonesia sekarang sudah menjadi standar bagi beberapa negara. Wow. Bagaimana halal di Indonesia itu Jadi contoh buat beberapa negara lain ya. betul sekali, menjadikan Indonesia itu sebagai contoh mengenai industri halal, kemudian regulasi halal seperti itu. Jadi halal di Indonesia itu memang sudah meningkat. Ini juga semuanya berkat dengan kepemimpinan kita yang alhamdulillah mereka selalu selalu berjuang demi apa namanya demi industri halal yang berkelanjutan seperti itu. Oke, berarti saat ini posisi Indonesia itu lebih tepatnya di nomor berapa ya Bang Napi nih? Di posisi keberapa di seluruh negara ya? Tadi kan sudah jadi beberapa contoh itu. Betul. Nah, apakah kita benar-benar jadi nomor pertama atau ke nomor berapa ya urutan di nasional di dunia? Untuk sekarang ya Bang Ubay, alhamdulillah Indonesia itu sudah mencapai posisi ketiga. Posisi ketiga dari seluruh dunia. Tiga dari Betul sekarang sekali. Negara ada berapa ya? Lebih dari berapa ya? Ada banyak pokoknya. Banyak ya, ratusan, Ya, betul, ada ratusan lebih ya. ratusan Dan lebih. itu kita nomor 3 ya. Kita nomor 3 Bang Ubay. Kita itu hanya kalah dari Jakimnya Malaysia. Malaysia. Malaysia betul sekali. Kemudian Jadi Malaysia itu yang keberapa? Malaysia yang pertama. Malaysia yang pertama, Ya, ternyata negara sobat tetangga halal. kita. Betul sekali. Dan Kemudian nomor yang 2 Arab Saudi. Arab Saudi. Betul, baru. Oke. Setelah itu Indonesia yang mudah-mudahan sih ke depannya, karena Indonesia sudah mulai ini ya gencar sekali untuk melancarkan bagaimana cara menghalalkan seluruh seluruh di Indonesia. Mudah-mudahan sih kita bisa sampailah Oke. setidaknya naik peringkat kedua atau peringkat pertama, mudah-mudahan seperti itu Bang Bay. Dan karena tadi kita juga nomor 3, akhirnya kita jadi contoh untuk banyak negara juga ya. Betul sekali Bang Ubay, karena memang kalau misalnya kita ngelihat dari ini ya, saya biasanya searching memang sekarang tuh masyarakat Indonesia juga sudah mulai ini sih gencar sekali Sangat sih. melek ya. Betul sekali. Jadi memang dorongan dari masyarakat sendiri, kemudian pemerintah, akhirnya kita bisa mencapai posisi ketiga seperti itu. Oke, jadi memang benar-benar bagus sekali ya posisi ketiga itu, masya Allah. Nah, Ya, betul. di balik itu semua pasti kan ada tantangan ya di sertifikasi, di tantangan di luar negeri lah ya. Tentu yang berbeda-beda dari setiap negara itu, apalagi yang muslimnya minoritas. Betul. Atau apapun lah kendala. Sebenarnya kalau di kendalanya itu apa sih yang muncul di luar negeri? Kalau di luar negeri itu sebenarnya tuh yang paling minoritas tuh ini Bang, mengenai pemahaman sebenarnya. Pemahaman ya. Betul. Apa namanya, edukasi mengenai halal. Oke. Contohnya bagaimana? Karena di luar negeri itu saya kemarin juga ketika sampai di, alhamdulillah saya kemarin ke Korea kan. Korea ya. Itu bulan apa tuh? Bulan apa itu? Agustus kalau nggak salah Bang. Agustus. Bukan Agustus, Desember, sorry. Desember ya, Desember. Waktu lagi musim dingin. 2025 ya. 2025 betul sekali. Jadi ketika saya ke Korea itu memang pemahaman orang-orang sana mengenai halal itu hanya sebatas bahwa halal yang penting produknya tidak terbuat dari babi. Padahal kan banyak sekali yang menentukan halal kan. Oke. Padahal kan bagaimana cara membuat produk itu kan juga sangat menentukan halal. Bahan-bahan apa saja yang dipilih itu kan sangat menentukan halal. Nah, edukasi seperti ini yang sebenarnya itu harus kita gencarkan ke masyarakat ini ya. Bagaimana agar mereka itu bisa mengerti bahwa halal itu tidak hanya sekedar non alkohol. Oke. Tidak hanya sekedar Tidak mengandung babi. saja, betul sekali. Kemudian yang kedua, kalau saya lihat ya di dunia itu tuh mereka tuh kesulitan untuk mencari material atau bahan yang halal. Bahan ya. Betul sekali, Oke. bahan yang halal. Jadi memang Ini bagi pelaku usahanya ya. bagi pelaku usaha, betul sekali Bang Ubay. Oke. Jadi bagi pelaku usaha itu mencari bahan-bahan yang halal itu sangat sulit. Jadi mereka tuh agak susah tuh memformulasikan bagaimana agar produknya itu jadi halal. Contohnya begini, misalkan ada kita tahu dong angcu. Tahu kan itu adalah arak untuk memasak, biasanya kan dipakai untuk nasi goreng dan sebagainya. Misalkan di negara tersebut belum ada penggantinya. Mungkin kalau di Indonesia udah ada banyak penggantinya mungkin ya. Saya kurang mengerti apa saja penggantinya, cuman biasanya sudah ada kayak alternatif. Kayak gini lah istilahnya, kalau misalkan orang vegan itu kan pasti kan ada alternatifnya daging ini kan, daging alternatif yang terbuat dari tanaman atau plant based kan, seperti itu.
Nah, di negara-negara lain itu belum ada biasanya. Jadi mereka tuh sulit. Kalau misalkan mereka mengganti mengganti bahannya, Iya. itu produk mereka akan turun kualitasnya. Yang seperti itu. Jadi yang seperti itu tuh emang agak susah. Jadi emang Masih butuh proses tantangan yang juga ya, paling tantangannya juga, itu ya, edukasi tantangan yang itu. paling besar itu ya bagaimana kita mensinkronisasi semuanya itu. Oke. Jadi kalau bisa tuh memang halal tuh jangan hanya di negara ini regulasinya A, negara ini regulasinya B, tapi semuanya tuh sama regulasinya harusnya seperti itu. Kalau menurut saya ya, pribadi Oke, seperti itu. menarik sekali pandangannya. Tapi berarti tantangan yang paling besar itu tadi pertama di edukasi, dan juga yang kedua bagi pelaku usaha itu cari bahannya itu yang jadi tantangan paling utama ya. Betul, itu beberapa contoh yang menurut saya itu sangat berpengaruh ya. Seperti itu. Menarik sekali nih pembahasannya sampai kayaknya agak kering nih. Kita boleh sambil ngopi dulu ya, Boleh, sambil siap, ngopi siap. seruput dulu. Mantap. Oke, siap. Ya. Baik, Bang Nafi. Yap. Sekarang kita bahas di LPH Hidayatullahnya ini. Betul. Boleh. Sekarang kita masuk ke peran di Hidayatullah yang tentunya kemarin itu tanggal 9 Sobat Halal 9 April kita kan ngadain halal bihalal ya. Betul. Ya. Dan di situ alhamdulillah kita kalau nggak salah meresmikan 5 negara perwakilan kita. Di mana aja dan kayak gimana tuh ceritanya Bang Nafi? Jadi gini, kita alhamdulillah di LPH itu kan sebelumnya kan mungkin Bang Ubay juga tahu ya, kita kan sebelumnya kan alhamdulillah memang sudah memiliki 2 cabang. Ya, 2 cabang. Di mana aja luar negeri. itu? Yang pertama di Korea, kemudian di Perancis. Perancis. Nah, kita memang ini adalah niatan dari ketua kita Pak Faisal. Oke. Bagaimana agar kita bisa mengekspansi halal global ini. Jadi kan karena kesadaran masyarakat yang mulai meningkat dari yang Islam hingga tidak non Islam itu Non-Islam, non-Muslim. non Muslim mereka itu kan sudah mulai ini mencari produk halal kan karena tadi kebersihan dan lain-lain seperti itu. Jadi memang kita akhirnya melakukan beberapa ekspansi ke beberapa negara seperti yang dikatakan Bang Ubay. Untuk yang pertama adalah Amerika. Amerika ya. Betul. Kemudian ada Kanada. Betul, saudaraan kan Amerika Iya, Serikat. iya. Kemudian ada Inggris, Jerman, dan Switzerland. Swiss. Wah, luar biasa. Berarti total sekarang ada 7 perwakilan luar negeri. Betul sekali, alhamdulillah sekarang ada 7 perwakilan luar negeri Baik. yang sudah Itu bergerak sampai sekarang insya Allah. Masya Allah. Nah, kalau langkah yang apa namanya? Itu kan sangat bagus ya, langkahnya sangat masif ya. Kenapa LPH itu memilih 5 itu? Saya hanya mengambil beberapa contoh aja kayak gitu ya Bang Ubay, karena yang bisa saya pikirkan adalah mungkin yang pertama ini dulu dah, Inggris. Jadi Inggris itu memang sekarang Bang, kalau misalkan Abang ke London, kita ambil contoh di London ya, itu kan memang lebih mudah, mohon maaf nih, lebih mudah melihat wanita bercadar di London daripada di Indonesia. Oh iya. Betul sekali. Oh gitu. Itu memang kita ambil contohnya di London kan, di Inggris ada salah satu perwakilan kan. Jadi memang itu kan menjadi salah satu langkah pertama kita kan. Pertama kita menghampiri yang muslim dulu, kemudian baru mengekspansi ke yang non Islam dengan kesadarannya mereka seperti itu. Jadi memang pilihan ini tidak sembarangan, kita melihat juga potensinya. Potensi ya. Yang Inggris itu memang sekarang banyak sekali kan orang-orang Muslim. Kemudian kita ambil contoh lagi di Dan kalau yang Muslim kayak gitu, ya, dia sangat kuat dengan makanan halal artinya ya. betul sekali, karena kan rata-rata mereka pendatang dari Timur Tengah Bang. Pendatang dari Timur Tengah yang atau mungkin dari Turki juga. Itu tuh mereka benar-benar bukan peka, bahasanya harus halal itu harus sekali seperti itu. Mungkin sedikit fanatik juga artinya ya. Bukan fanatik ya, artinya Fanatik sangat kan memang wajib. wajib seperti artinya itu. luar biasa sekali. Betul. Karena antusiasme yang sangat besar itu sehingga pertingkatan halal pun di negara-negara tersebut cukup meningkat ya. Betul sekali Bang Ubay. Oke. Kemudian kita ambil contoh lagi, misalkan di mana? Di Jerman. Di Jerman itu ada berapa ya? Saya lupa, populasinya itu ada 6 juta jiwa kalau tidak salah itu beragama Islam. Nah, itu hampir sama seperti itu ya. Nah, rata-rata pendatang dari Syria, kemudian pendatang dari Turki. Itu yang menyebabkan akhirnya kebutuhan mengenai produk halal itu meningkat di negara tersebut. Kita ambil contoh terakhir Amerika.
Kalau Amerika ini sebenarnya kalau ini bukan agak sketchy sih, gimana bahasanya. Kalau yang kita lihat itu memang Amerika ini kan banyak pergerakan fanatik yang seperti vegan, seperti itu yang tadi saya bilang kan. Nah itu kan mereka kan biasanya kan kalau misalkan ada makanan hal yang saya bilang sebelumnya kan berarti kan itu tidak menyakiti binatang, tidak menyakiti, itu mereka sangat senang, kemudian memang dengan kebersihannya bagus, berkualitas. Nah itu akhirnya mereka juga meningkat. Dan memang di Amerika sekarang Muslim juga sudah mulai banyak sih Bang. Seperti itu. Baik, menarik ya. Tadi kan kita bahas banyak yang di barat ya, atau ya tadi ya ada di Jerman, ada di Kanada, Swiss, Amerika Serikat. Tadi ada juga kebahas yang sudah ada, yaitu di Korea ya, atau apa ya disebutnya Hidako ya kalau nggak salah ya. Hidako. Nah mungkin bolehlah dijelasin atau diterangin ke sobat halal nih, apa sih Hidako itu, terus apapun diceritakan. Boleh. Jadi Hidako ini kita panggilnya itu kan emang Hidako, kepanjangan dari Hidayatullah Korea sebenarnya, seperti itu. Itu tuh adalah salah satu langkah pertama kita untuk ke pasar Asia Timur. Yang kan kalau Asia Timur kan memang 3 negara besar kan di Asia, maksudnya yang berkontribusi besar lah di Asia, seperti Jepang, Cina dan Korea. Nah, kita mengambil satu Korea. Nah jadi kita memang ada perwakilan kita yang memang orang asli Korea sana ya, dia itu mengajak kita kerjasama seperti itu, kerjasama untuk membangun ini Bang, cabang sertifikasi halal kita di Korea. Nah alhamdulillah sekarang juga sudah banyak sekali Bang, hampir setiap bulan di Korea. Hampir setiap bulan di Korea ya. Ada, betul sekali. Jadi setiap bulan tuh bisalah 5 sampai 10 perusahaan yang ajuannya itu terus berdatang ke kita. Nah itu memang selain itu memang Korea sendiri Bang, kalau mungkin Abang bisa baca beritanya nanti atau sobat halal bisa juga lihat. Itu tuh sedang masif bantuan dari pemerintahnya. Mereka kan kalau Korea kita tahu didominasi oleh apa? Kosmetik ya. Betul sekali, kosmetik. Mereka kan dipasarkan ke seluruh dunia dan memang bagus lah. Nah itu pemerintah itu juga membantu agar bisa masuk ke negara-negara yang mayoritas Muslim. Jadi pemerintah juga memberikan bantuan berupa biayaan sertifikasi halal seperti itu. Jadi memang pemerintah juga dukung ya. Betul sekali. Maka oleh itu jadi kita ngelihat Korea ini sangat strategis lah untuk kita jadikan langkah pertama kita untuk mendapatkan ini kita dari Asia Timur seperti itu. Yang terakhir apa yang disertifikasi kalau dari Korea? Kalau dari Korea atau yang kemarin waktu cerita ke sana itu kan Bang Nafi ke Korea ya? Banyak Bang kalau itu Bang. Apa tuh? Kemarin itu ada selai kacang. Betul, selai kacang. Kemudian ada medical device. Ya, khususnya itu yang ini Bang, buat tambal gigi. Tambal gigi. Betul, tambal gigi sendiri. Kemudian ada pembalut wanita. Dan sisanya kosmetik. Jadi kemarin itu ada 10, 4-nya non kosmetik, sisanya kosmetik semua. Jadi 6 di antara 10 itu kosmetik. Betul sekali ya. Karena memang paling besar dari kosmetik ya untuk di Korea itu ya. Ketika saya lihat di Korea itu menariknya itu memang gini Bang, pabrik-pabrik mereka tuh mungkin pabrik besarnya tuh hanya ada 5 sampai 10. Gitu. Jadi kita memang banyak kan ngelihat brand-brand Korea, banyak lah seperti Anua mungkin kalau misalkan ada yang tahu, House of Fur mungkin. Nah itu tuh sebenarnya tuh mereka tidak punya pabrik. Jadi bahkan sebrand sebesar itu pun. Iya, jadi mereka maklun biasanya. Kita memang menyasarkan menyasarkan pabrik-pabrik besarnya langsung agar ketika ke bawahnya itu insya Allah mereka semuanya sudah halal seperti itu. Dan kita kemarin dapat salah satu lah dari pabriknya. Kemudian untuk yang sekarang ini yang jadwal kemarin berarti kita udah dapat 2. Dan itu maklumnya banyak ya. Betul sekali. Nah itu insya Allah nanti kan dengan kita menguasai akarnya, bukan menguasai bahasanya terlalu jahat juga kalau menguasai. Kalau misalkan kita sudah sertifikasi akarnya, artinya cabang-cabangnya juga ngikut ya. Akan mengikut seperti itu Bang. Walaupun tetap cabang-cabangnya akan disertifikasi ulang ya. Betul, cabang-cabangnya akan tetap disertifikasi ulang tapi mungkin lebih mudah karena akarnya sudah ya. Karena akarnya sudah. Baik, itu menarik sekali. Kalau yang di Prancis itu gimana? Atau di benua-benua lain? Di Prancis itu sebenarnya hampir sama juga sih Bang, kosmetik juga kalau dari Prancis. Untuk dari Prancis ini karena memang baru ya cabangnya, cabang kita di Prancis, jadi saya masih belum belum terlalu berkomunikasi dengan mereka, tapi insya Allah kedepannya nanti
akan kita ini lah bang, akan kita genjot terus, akan kita gas terus untuk menghalalkan produk-produk yang menarik dari Prancis seperti itu. Dari L'Oreal gitu. Siap. Kita. Lanjut. Kalau tadi yang di Korea, saya balik lagi ke Korea. Menarik banget ya. Sampai sertifikasi setiap bulan ada, dan tadi ya Bang Nafi sendiri sampai ke Korea itu musim salju kalau nggak salah ya. Betul sekali. Ada cerita menarik gak kalau yang pengen diceritain ke? Ya, ada kayaknya, cuman saya kepleset doang. Kalau cerita menarik sih sebenarnya ya itu bang, tadi memang yang paling menarik menurut saya yang pabriknya itu bang. Pabriknya jadi gimana saya tuh? tahu yang pabrik 10 itu tadi bang, itu yang menurut saya paling menarik. Dan memang besarnya kayak gimana besarnya? Kalau Bisa besar bang digambarkan? bisa digambarkan gimana ya, pabrik mungkin kalau abang pernah ke Karawang itu kan pabriknya adalah 1-2 yang besar banget itu kan. Nah itu biasanya tuh satu PT yang untuk yang akan dimaklonkan nanti produknya, itu tuh bisa jadi sampai 3 pabrik besar, ada 3 bejeret. Seperti itu. Dan itu Bang Nafi lihat sendiri langsung ya semuanya. Makanya memang menarik di sana, dan memang saya kemarin ngeliat juga sudah lumayan sih bang, banyak restoran yang mulai sudah halal seperti itu kan, dibantu oleh mungkin salah satu LHLN di Korea seperti KMF, akhirnya mereka bisa halal. Nah itu tuh jadi sudah banyak paham regulasi ya. Ketika saya masuk ke restoran halal tuh bersih sekali, kemudian dagingnya memang daging sudah halal. Rata-rata memang kalau misalkan di sana daging halal itu berasal dari Australia bang. Jadi memang rata-rata daging Australia itu sebelum bisa diekspor ke negara-negara lain, itu tuh mereka biasanya diharuskan memiliki sertifikat halal. Juga salah satu bagian yang menarik ya. Iya betul sekali. Jadi dari hulunya di Australia, akhirnya di Korea pun halal semua. Iya betul sekali. Kebanyakan halal. Baik. Berarti higienis semua itu ya? Betul sekali bang. Kalau di sana tuh benar-benar higienis. Benar-benar higienis. Bahkan kadang-kadang saya ngelihat pabrik-pabrik di sana itu agak gimana ya? Kok bisa bahkan belum halal pun sudah bersih banget seperti itu. Karena memang kesadaran tingkat higienisnya sangat cukup tinggi ya. Iya kan, ketika mereka nanti mudah-mudahan ketika ditambahkan dengan halal tambah makin jos lagi seperti itu. Dan tentunya halal ini jadi regulasi supaya produknya bisa masuk ke Indonesia ya. Salah satunya Salah satu regulasi dari pemerintah. Wah, panjang banget ini kita ngobrol sobat halal. Alhamdulillah. Dan Bang Nafi ini memang benar-benar selaku ketua divisi luar negeri ya, jadi memastikan bahwa audit kita di luar negeri berjalan dengan baik dan lancar semuanya. Dan mungkin Bang Nafi nggak nyadar nih kita udah cukup lama ngobrol. Buat kasih dong pesan buat sobat halal, apa yang bisa disampaikan dari Bang Nafi buat sobat halal nih, kira-kira ada nggak pesan terakhir atau apapun bisa disampaikan ke sobat halal? Mungkin saya kalau misalkan tidak pandai berkata-kata sebenarnya saya bang. Tapi mungkin gini aja, kita kalau misalkan dilihat dari pembicaraan yang saya bawakan tadi, bahkan orang yang non muslim pun sudah mulai sadar dengan kehalalan yang memang terbukti sangat higienis, sangat baik, sangat kualitas tinggi seperti itu. Jadi kita sebagai muslim tuh jangan mau kalah bang. Jangan sampai ketika nanti kita sudah sadar halal tapi ternyata pasar halal dunia sudah dikuasai oleh orang non muslim. Dan itu sangat mungkin terjadi. Seperti itu. Mungkin kata-kata saya sih, kita harus mulai dari sekarang. Kesadaran halal semuanya, kita harus menyerukan semuanya, dan jangan sampai ini dikuasain oleh dengerin itu sobat halal. Terima kasih banyak Bang Nafi sudah hadir di Halal Talks. Saya Ubaidillah Nafis dan Bang Nafi ucapkan pamit undur diri. Sampai ketemu di Halal Talks episode kelima atau di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.